Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Pengarti selaku mentor di Pilot 1. Yang saya hormati pula teman-teman seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah dari P3K tahun 2023. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Suparni, unit kerja SDN 02 KJR 2. Izinkan saya mempresentasikan laporan on job training orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah dari P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023 gelombang 1 angkatan 48 di SD Negeri 02 KJR 2 pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2023. Yang saya akan paparkan adalah bab keempat mengenai rencana kerja P3K. Pertama, dasar hukum. 2, maksud dan tujuan. 3, sasaran kinerja pegawai. 4, metrik rencana hasil kerja P3K. 1. Dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Kemudian Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan kerja P3K. Selanjutnya Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Terakhir, Peraturan Kepala LAN Nomor 289 garing K1 garing PDP 07 garing 2022 tentang pedoman orientasi P3K. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari orientasi P3K adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN berakhlak. 3. Sasaran kinerja pegawai. Dalam sasaran kinerja pegawai, guru merencanakan berbagai kegiatan lain dalam 1 tahun pelajaran. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti pelatihan pengembangan guru yang diadakan oleh dinas pendidikan Pemalang atau mengikuti CGP, mengikuti seminar kependidikan yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran atau inovasi pembelajaran, melakukan kerjasama dengan orang tua untuk pengajuan peserta didik. Yang keempat, metrik rencana hasil kerja P3K. Antara lain, 1. Memberikan jam tambahan pelajaran matematika. 2. Menyusun pembelajaran berbasis IT. 3. Menyelesaikan PNN. 4. Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Menerapkan sekolah hijau. Memberikan tambahan jam pelajaran matematika. Tahapan kegiatannya adalah jam tambahan dimulai pukul 1 sampai 2 setiap hari Senin sampai Kamis setelah jam sekolah selesai. Siswa pulang untuk isoman kemudian berlatih. Outputnya, pemahaman siswa terkait konsep dasar matematika semakin baik, meningkatkan kompetensi akademik siswa. 2. Menyusun pembelajaran berbasis IT. Tahapannya, menyusun rencana mengajar, membuat media pembelajaran melalui Canva, menggunakan LCD proyektor untuk menayangkan video pembelajaran, membuat tes formatif melalui Wordwall atau Google Form. Outputnya, siswa termotivasi dengan kegiatan pembelajaran, siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian menyelesaikan platform Merdeka Mengajar. Tahapannya memiliki akun belajar ID, kemudian login ke platform, pelatihan mandiri, terus kerjakan topik-topiknya dan membuat aksi nyata. Outputnya dari guru sebagai referensi pembelajaran, kemudian
Kemudian meningkatkan kompetensi diri bagi siswa, kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan. Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapannya adalah memilih tema proyek, memilih koordinator, membentuk tim proyek, menentukan tim pembimbing, menentukan topik proyek, menentukan waktu pelaksanaan, dan mengembangkan modul. Outputnya, siswa memiliki sikap berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan eksklusif. Kemudian yang terakhir, menerapkan sekolah hijau. Tahapan kegiatannya, siswa membawa galon bekas air mineral karena banyak ya. Nah, itu untuk sebagai media tanam. Setiap minggu sekali mengadakan kerja bakti, kebersihan lingkungan, dan menanam tanaman bunga atau sayur. Setiap pagi siswa bertanggung jawab menyirami tanaman yang ada di depan kelas masing-masing. Outputnya, siswa dapat berlatih bercocok tanam, menjaga kelestarian lingkungan, dan memiliki sikap peduli. Itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk pertanyaan kepada Ya, terima kasih atas paparannya Ibu Kuswati. Selanjutnya sesi tanya jawab. Tanya jawab yang pertama diberikan kepada Ibu Mentor. Monggo Ibu disilakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Kuswati yang sudah mempresentasikan rencana hasil kerja selama 5 tahun ke depan. Dari berbagai materi seminar sejak tadi pagi, ini baru muncul tentang proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sangat berkait erat dengan dilaksanakannya kurikulum Merdeka. Bahkan yang kurikulum 13 pun akhirnya terimbas ketika ada proyek P5 menjadi ikut serta meramaikan ya. Yang ingin saya gali lebih dalam, terkadang P5 itu selama ini kesannya ada kegiatan parkedai dan gelar karya. Gelar karya itu siswa menampilkan tari-tarian. Menurut pendapat Ibu, apakah penerapan P5 itu terbatas hanya di markedai dan gelar karya saja, atau bisa diadakan kegiatan lain yang bisa sesuai dengan penerapan P5 tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab. Kalau menurut saya P5 itu tidak hanya terbatas kepada market day atau unjuk karya. Kalau profilnya saja sudah berakhlak mulia, bergotong royong, terus kreatif, mandiri. Nah, contoh kegiatan lain adalah melakukan gotong royong kebersihan lingkungan. Nah, itu berarti menerapkan sikap gotong royong. Kalau yang lain lagi adalah ada tugas, misalnya mencari kegiatan referensi tentang pencegahan bullying yang sedang viral. Ya. Nah, dengan tugas itu berarti mereka menerapkan sikap sila Pancasila, yaitu sila yang kedua. Ya, begitu saja yang saya bisa. Ya, sharing juga Bu. Kalau yang di daerah Pantura, kita ya daerah bukan Pantura, daerah pesisir, iya daerah pesisir itu kemarin teman saya itu proyek P5-nya itu membuat kerupuk bandeng. Iya, mungkin itu juga inovasi baru ya anak. Iya, kearifan lokal. Anak diajarkan mengolah dari, katanya itu mulai dari membersihkan ikannya. Jarang kan anak-anak masih SD diajari membersihkan ikan, terus merebus ikan, memisahkan daging dan dagingnya sampai membuat adonan. Setelah adonan terbuat, itu didinginkan, diiris-iris, dan tidak hanya sebatas digoreng terus dimakan, tidak.
tetapi anak diajarkan untuk memasarkan juga, Bu. Jadi itu dari satu kegiatan kelima, tapi sudah banyak ilmu yang didapatkan. Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada peserta seminar. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mawati. Ibu Keswati, saya ingin bertanya, apa motivasi Anda memilih rencana kerja memberikan jam tambahan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jam tambah ini saya berikan karena selama saya mengajar di kelas 5 itu banyak menemukan anak-anak yang kurang pandai atau kurang menguasai konsep dasar matematika. Dan di kelas 5 itu biasanya murid-murid itu untuk lomba cerdas cermat, apalagi ini AMBK. Dan saya berinisiatif untuk memberikan jam tambahan pelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep dasar matematika. Selain matematika juga di situ kan ada soal cerita, sehingga terangkum juga literasi dan numerasi. Begitu, Bu Dian. Sudah? Ya. Demikianlah sesi tanya jawab dari pemateri Ibu Keswati. Untuk yang terakhir adalah umpan balik dari Ibu Meton. Monggo silakan Ibu. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Penguatan rencana hasil kerja Ibu Kuswati. Ini saya juga terkesan sekali, rencananya begitu merata, dari pelaksanaan tambahan pelajaran matematika itu untuk peningkatan hasil belajar siswa, untuk proyek penerapan K5 itu untuk menguatkan karakter siswa, dari pelaksanaan PMM itu pengembangan diri ASN masuk ke dalamnya, ya, tercakup di menyelesaikan program PMM. Dan terkesan sekali, saya sangat terkesan sekali menerapkan sekolah hijau. Ini juga tidak semua sekolah menerapkan itu. Ini mungkin sebuah inovasi atau pengembangan baru. Anak diminta membawa galon bekas, ya, secara tidak langsung memanfaatkan daur ulang sampah bekas, ya. Kita tidak sampai ke proses dibuat kerajinan atau apa, cukup dengan memanfaatkan galon bekas tersebut. Ini untuk sayuran, apakah anak-anak juga nantinya kan bisa menikmati, ya Bu? Iya, ketika hasil panen, mulai menanam biji, merawat sampai hasil panen, anak melakukan itu semua. Diterapkan anak membawa mie, kemudian dimasakkan dan Iya. Itu kayaknya belum setiap sekolah melaksanakan itu, Bu. Jadi memang bisa jadi pionir ke depannya menerapkan sekolah hijau. Tidak harus mempunyai lahan yang luas, dengan lahan yang sempit pun jika gurunya mampu berinovasi, pastinya akan menghasilkan hal-hal baru yang menjadi pionir untuk sekolah lain. Terima kasih. Terima kasih atas umpan baliknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya